wekdal saha pangenan kula sumangga akan Allahumma sholli ala Muhammad. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'a tala'al badru علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع. صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus guru-guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Sauruddin Zuhri, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhlisin Muzani, Al-Mukarram Kiai Haji Muammar ZA yang masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap keluarga besar Jam'iyah Rifaiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis maulid Jam'iyah Rifaiyah, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya dapat giliran pertama sambil menunggu guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muammar ZA. Begini, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh jauh lebih susah. Itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita di dunia ini, di Indramayu ini, mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua hal yang bisa kita ambil hikmah dari peringatan Maulid ini. Jadi bu, siang hari ini sambil nungguin guru, saya ngomong dua perkara saja ya bu ya, nggak banyak-banyak pak, dua perkara saja mencontoh Rasulullah. Mudah-mudahan 5 menit selesai. Memang pengajian Rifaiyah sampai jam berapa? Jam 1.
jam 2. Sekarang baru setengah 11, 3 jam. Sanggup? Kuat? Sebentar, Pak, istrinya minta 3 jam, Pak. Kuat? Pertama, Rasulullah diutus ke dunia ini untuk mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu. Coba lihat baginda Nabi, Bang. 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah awal perjuangan hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat pada dibantai. 13 tahun berdakwah hanya untuk menanamkan pondasi dengan harapan kalau pondasi kuat insya Allah bangunan aman. Nggih, bangunan rapuh, pondasi rapuh, bangunan runtuh. Pondasi mencong, bangunan bengkok. Bangunan bagaimana pondasi? Kita orang Indramayu hidup, jamaah Rifaiyah hidup, bagaimana imannya? Imannya nggak akan terlihat, Pak, pasti. Tapi maaf Kiai, gejala dari keimanan itu yang akan tampak. Contoh, ini mic ada strumnya nih. Ada nggak strumnya? Ada nggak? Kelihatan? Kelihatan? Kau bisa tahu nggak ada strumnya? Bunyi. Strum nggak kelihatan, tapi gejala dari strum yang terlihat. Nggak pungge. Kipas angin di dalam masjid ada strumnya tuh, muter. Lampu di kamar kita ada strumnya tuh, nyala. Ya kalau begitu, anak-anak kita paham, Pak. Di mana-mana kalau ada strum, mic pasti bunyi, betul? Kalau ada strum, kipas angin muter. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar, jangan nunggu akhir waktu. Kalau punya iman, sedekah yang berani. Kalau punya iman, ayo kita hadiri pengajian-pengajian Rifaiyah yang ada di tempat kita. Itu kalau jalurnya benar. Kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala, Pak. Itu kata teknisi di belakang, oh Syauki, yang itu mic-nya koslet namanya. Gapeng, apa jare? Ya lemas bener ya. Memang di sini kalau pengajian lemas begini ya. Ini kita lagi pengajian, lagi memperingati maulidnya manusia agung yang beliau diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Kita lagi peringatin maulidnya yang karena beliau kita ada. Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau saja bukan karena engkau hai Muhammad, sungguh tidak akan aku ciptakan Indramayu beserta isinya ini. Masa sih Jam'iyah Rifaiyah ini begitu pengajian pada lemes-lemes begini? Panas sama. Mau kompak? Mau kompak? Saya minta ulang. Strum ada tapi mic gak mau nyala. Itu namanya kok. Alhamdulillah ya, bukan saya saja yang teriak. Strum ada, kipas angin gak mau muter, kipasnya kok. Strum ada, lampu gak mau nyala, lampunya kok. Ngaku beriman tapi gak mau sujud, itu namanya kok. Ngaku beriman, di rumah ada pengajian Rifaiyah nggak mau meramaikan pengajian, itu namanya kok. Ngaku beriman, punya uang pelitnya 17 setan, itu namanya kok. Koret. Itu lain koslet, koret itu Bu. Sebentar, sound system efeknya turunin aja biar flat aja Bang.
Oh iya, efeknya turunin aja, masih gemak. Terus speaker depan minta tolong turunin lagi, feedback. Tes, tes, ya. Coba lihat, sekarang ini Bu, sekarang ini Pak, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, jujur suka atau tidak suka, tingkat keyakinan kita sama Allah lentur nyaris luntur adanya. Lentur nyaris luntur adanya. Apa buktinya Sauki? Sholat mah benar, kita menghadap kiblat, tapi sholatnya di rumah bukan di masjid. Ada yang kayak begitu? Bukan di sini Pak, di Jakarta. Di Jakarta ini banyak. Di sini mah insya Allah sama. Tingkat keyakinan kita sama Allah lentur nyaris luntur adanya. Padahal kalau kita mau jujur, hidup ini Bu, tanpa dua hal ini rasanya sia-sia kita hidup. Apa? Ridho Allah dan syafaatul uzmah dari baginda Rasul. Tanpa dua hal ini mubazir kita hidup di atas permukaan bumi Allah ini. Bu, betapapun ibu punya uang 2 miliar. 2 miliar banyak apa sedikit Pak? Bu, banyak. Tapi kalau Allah nggak ridho, nggak enak Bu rasanya itu Bu. Apa buktinya Zauki kalau Allah nggak ridho dengan rezeki kita? Suami istri bertengkar setiap saat. Anak jalan kemana-mana nggak jelas Pak. Terus di rumah tidak ada lagi menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi. Di rumah tidak ada lagi yang mengaji Al-Quran. Di rumah tidak ada lagi yang takrir kitab rifaiyah. Ini yang membuat apa Allah nggak ridho dengan rezeki kita Pak. Tanpa kita sadarin. Betul apa betul? Tapi walaupun kita di sini hanya megang uang 6 miliar, tapi kalau Allah ridho enak Bu rasanya Bu. Ya 2 miliar Allah nggak ridho, 6 miliar Allah ridho, enak mana? Ya iya cuma ngayal saja kok. Makanya baginda Nabi mengajarkan arbaun min sa'adatil mar'il muslim. Ada 4 perkara Pak yang kalau kita nih orang Indramayu dan sekitarnya mau bahagia. Saya tanya sekarang, Bu, tenang Pak, kalau kita CS Pak, ya rada adem masalah Bapak dalam masjid. Ini kesianan panas-panas nih. Bu, mau bahagia apa enggak? Mau bahagia apa enggak? Pasti mau jawabannya. Kenapa? Doa yang selalu kita minta sama Allah setiap habis sholat itu kan minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Tapi pesan baginda Nabi, kalau kita rifaiyah, jamaah rifaiyah mau bahagia harus punya 4 perkara. Pertama, kalau kita ingin meraih ridha Allah, mencapai bahagia dunia akhirat, pesan baginda Nabi, pertama, kita harus punya misbahun munir. Punya lampu biar banyak asal terang Pak. Ya kalau banyak mati kan gelap juga. Apa sih lampu kita? Neon, lampu dunia Bu. Patromak, cahaya dunia Pak. Lilin, pelita dunia. Lampu yang kita butuhkan adalah lampu dan cahaya yang nanti akan menerangi lubang kubur kita. Misbahun munir di sini ai amalun katsir, amal yang banyak. Kenapa rupanya? Karena amalia kita itu nanti yang akan menerangi lubang kubur kita. Bu, nih semua nih yang hadir nih, semua nih calon-calon jenazah. Loh, Bu, bakal mati ndak? Mati. Bapak-bapak, bakal mati ndak? Mati. Saya belakangan. Semua kita hanya sebatas perantau Pak di permukaan bumi Allah ini. Semua kita.
Lo namanya orang merantau kan mesti pulang. Nggih apa nggih? Orang merantau mesti pulang. Bodoh kita. Kalau memang kita sadar kita cuma seorang perantau tapi tidak pernah mikirin pulang. Pulang seharusnya senang. Pulang seharusnya girang. Contoh, selesai pengajian kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang. Senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang copot kerudung ganti daster ya. Orang pulang pasti senang. Lebaran, Jam'iyah Rifaiyah yang punya kampung pulang mudik. Yang mudik senang apa enggak? Kenapa senang? Bawa duit pulang ketemu keluarga besar. Orang pulang pasti senang. Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa enggak? Ragu-ragu. Mau bilang senang takut ntar sore ya. Apa sih yang bikin kita pulang sama Allah itu berat? Ada yang mengganjal di hati? Dua hal. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama dunia sehingga ketemu saat berpisah ada yang berat. Yang kedua, karena nggak punya bekal. Betul? Nggak punya bekal maksain berangkat sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan terlihat. Kenapa? Nggak punya bekal berangkat. Saya hanya punya uang 100.000 rupiah. Berangkat dari Kebayoran Jakarta menuju Indramayu. Kira-kira sampai apa enggak? Hah? Naik bis aja sudah 135 Bu. Nyampe apa enggak? Kalau saya maksain berangkat juga, saya jadi gembel Pak di jalan. Kenapa? Nggak punya bekal berangkat. Ya, sama kalau begitu model tetangga kita Pak. Sudah tahu nggak pernah sholat, mati. Berani amat. Pak Ahmad aja nggak berani. Maka yang benar-benar kita butuhkan apa? Yang benar-benar kita butuhkan, ayo mumpung kita masih ada di dunia ini Pak. Mumpung roh belum berpisah dari jasad, beraji mumpunglah ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Ayo kita perbanyak amaliyah kita dengan apapun yang kita punya dan apapun yang kita mampu. Yang punya uang, ayo kita bangun Rifaiyah dengan hartanya. Yang punya pangkat dan jabatan, ayo kita besarkan Rifaiyah ini dengan wewenangnya. Yang punya tenaga, ayo kita bangun Rifaiyah ini dengan tenaganya. Yang nggak punya apa-apa, ayo kita bangun Rifaiyah cukup diam. Diam saja sudah ngebantu Pak. Sudah duit nggak punya, jabatan nggak ada, ngerecokin aja, ngerecokin ganggu itu. Diam saja sudah lumayan dah tuh. Mumpung kita masih ada di dunia, ayo kita perbanyak amaliyah. Setuju? Itu yang pertama pesan baginda Nabi kalau kita mau bahagia. Yang kedua, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi apa? Kita harus punya baitun wasi'. Punya rumah biar bagus asal besar. Atuh, di mana rumah kita sesungguhnya? Rumah kita sesungguhnya adanya di hati kita loh. Bu, betapapun besar rumah kita Bu, jutaan rupiah uang kita Pak, hektaran kita punya tanah Pak, tapi kalau hati kita kecil, sempit rasanya itu rumah. Betul apa betul? Di rumah, ya saya bilang tadi, nggak ada yang menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah. Itu kecil tuh rasanya tuh rumah. Tapi walaupun kita ngontrak hidupnya, masuklah kita golongan makmur, rumah saja sama sumur, makmur, rumah sumur. Tapi kalau hati kita besar, besar rasanya itu rumah. Di rumah antara suami, istri dan anak masih bisa bercanda bareng. Di rumah masih menghidupkan sunnah. Di rumah masih ada yang mengaji Al-Quran. Di rumah masih ada yang takrir kitab. Di rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Besar rasanya itu rumah. Ayo, sejarah mencatat. Sebentar.
bunyi kipasnya. Sejarah mencatat, Pak, rumah baginda Nabi itu tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja. Coba, 3 kali 4 meter. Tapi di rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau apa? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Kenapa? Hati baginda Nabi luas. Ya Bu, ini yang celaka sudah rumah ngontrak hati sempit. Kiamat itu namanya. Itu kena 2 penyakit Bu. Susah melihat orang senang sama senang melihat orang susah. Itu kalau orang kena 2 penyakit, insya Allah sama gemuk jauh. Melihat orang susah senang susah, melihat orang susah senang. Baru pulang capek-capek dari dari kebun, dapat laporan dari istri, Pak, tetangga kita baru ganti kulkas, meriang. Tidak diapa-apain, meriang aja tuh. Dibawalah ke 24 jam sampai 24 jam dapat laporan tetangganya ganti motor, diimpus, Pak. Begitu mau masuk jarum impusan dapat SMS temannya habis ganti mobil, mati. Tersiksa oleh perasaan. Makanya pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nggak mudah ngiri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Hati yang luas itu ciri-ciri orang bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia apa? Kita harus punya, ahlan wa sahlan orang tua saya Kiai Haji Muhammad Syahta. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasul. أدفتي جيرة العالم يا أهيل الجود يا رسول الله سلام يا رفيع شان ودرج يا رسول. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim. Terus, iya terus ke sini. Baik, itu yang kedua. Kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi apa? Kita harus punya hati yang luas. Setuju? Lalu yang ketiga, dalam mencapai gairah ridho ilahi, kita harus punya apa? Markabun syari'. Punya kendaraan biar baru asal kenceng. Apa sih kendaraan itu? Kendaraan itu alat transportasi. Tujuannya apa? Tentu tujuannya untuk memudahkan komunikasi. Arti dari markabun syari' ini apa? Kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi, kita harus punya pergaulan yang luas. Nggak boleh macam katak di bawah tempurung, merasa hebat sendiri, merasa besar sendiri, merasa pintar sendiri. Apa nanti kalau kita meninggal dunia kita bakal jalan ngubur sendiri? Enggak. Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam hidup kita. Betul apa betul? Apa mentang-mentang saya siang hari ini bisa ngomong di hadapan Bapak Ibu, terus saya merasa diri saya paling alim? Semua jamaah jam'iyah rifaiyah harus ngaji sama saya ya. Yang nggak ngaji sama saya Islamnya nggak benar. Setan saya. Kenapa? Betapapun hebat Pak saya ceramah,
2 jam menggelegar, berkobar, membakar, yang dengerin tidak ada. Kira-kira hebat apa enggak? Paling kata teman-teman Banser, itu Sauki udah lama begitu ya. Betapapun hebatnya kita tetap memerlukan orang lain. Silaturahmi saat ini angka yang mahal. Betul apa betul? Makanya dulu orang tua saya, Allahyarham Kiai Zainuddin MZ, pernah bilang begini di Indramayu saat itu. Yang namanya muslim, kata beliau, ada 3 jenis muslim. Muslim ada 3. Ada muslim beneran, ada muslim musiman, ada muslim musingin. Ada 3 nih. Ini karena diri merasa paling merasa paling benar. Ada 3 makanya. Muslim beneran, muslim musiman, muslim musingin. Bedanya di mana? Sangat beda, Pak. Muslim beneran, nih yang insya Allah kita hadir siang hari ini. Saya yakin semua muslim beneran. Amin. Kalau muslim musiman bagaimana? Ya tergantung musimnya. Waktunya maulid ya datang maulid. Bu, makanya muslim musiman kalau ibarat tumbuhan Pak namanya toge. Bapak tahu toge? Ibu tahu toge? Toge kan tumbuhan yang dimana saja mau ikut campur urusan. Toge Pak di mana saja ada Pak. Coba toge lihat. Di sayuran ada, di ketoprak ikut, di bakso nyemplung, di bakwan nongol. Makanya toge nggak ada yang lurus Pak, bengkok semua toge. Apa maksud saya? Nah nih yang saya mau ajak ngomong, jangan sampai Jam'iyah Rifaiyah ini muslim mentalnya seperti toge. Bagaimana Sauki muslim mental seperti toge? Sekarang ini Pak jujur, banyak dari kita di Indramayu ini muslim di Indramayu mentalnya seperti toge. Kayak gimana? Dengan dalih pluralisme akhirnya terjebak pada pluralisme yang dangkal, membenarkan semua agama. Nih muslim toge. Sauki, semua agama itu baik Sauki, semua agama itu benar. Jadi tidak perlu kita fanatik kepada satu agama. Ini yang bahaya ya Bu. Bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tentu. Semua agama benar, mungkin iya, mungkin. Tapi tolonglah Pak, jangan titik di situ. Semua agama benar, koma, bagi pemeluknya masing-masing, baru titik. Kenapa? Saya khawatir Pak, kalau saja kita di sini kampung santri ini sudah berani bilang semua agama benar, nanti akan ada Islam yang ke Kristen-Kristenan, Kristen yang ke Buddha-Budaan, Buddha yang ke Hindu-Hinduan, Hindu yang ke Konghucu-Konghucuan. Akhirnya kita di sini sudah tidak lagi menggunakan agama. Kalau di kampung santri ini, kalau di Indramayu ini agama sudah tidak lagi dipakai, paham komunis nggak usah bersusah payah untuk ngilangin Islam dari Indramayu ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan yang kedua, kesian nanti kalau kita meninggal di tengah jalan. Umpama Pak, saya pulang ternyata ajal saya cuma sampai hari ini. Pulang saya kecelakaan. Begitu ditemukan sama masyarakat banyak, mau dimandiin di masjid. Kata orang masjid, itu bukan Islam tuh orang. Dibawalah saya ke gereja. Sampai di gereja mau dikremasi, dibilang juga ini bukan orang Kristen. Terus dibawalah ke vihara. Di vihara mau dibakar, ini bukan orang Buddha. Akhirnya saya dikuburin layaknya seekor kucing gitu aja. Mau kalau kita yang terjadi seperti itu? Ya, hati-hati. Baginda Nabi pernah berpesan, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Quran illa rasmu masajiduhum amirah wa hiya kharabum minal huda. Akan datang Pak nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini di mana Islam hanya dikenal sebatas cerita.
Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi maaf, kosong dari pancaran sinar hidayah. Ayo kita renungkan hadis baginda Nabi ini. Bukankah banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan lebih dari 14 abad yang lalu, saat ini mulai terjadi kebenarannya? Saya tanya sekarang, saya tanya, di sekitaran ini masjid-masjid bagus apa enggak? Alhamdulillah. Musola megah enggak sekarang? Beberapa musola pakai AC, jawab enggak? Tapi maaf Bapak Ibu, maaf ya, coba lihat fungsi masjid dan musola yang ada di kampung kita masing-masing. Enggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Yang isi masjid sama musola kita sekarang rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik, barang antik. Makanya begitu tadi nyampe, saya bangga sama masjid kita nih, Baitur Rahman, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Nih kita seharusnya bangga kita punya Baitur Rahman di kampung santri. Masjidnya bagus, besar, alhamdulillah. Kegiatan beragama juga selalu jalan, alhamdulillah. Salat berjamaahnya juga kata guru saya Ustadz Anto selalu penuh Baitur Rahman ini, alhamdulillah. Terutama sholat subuh. Saya tahu, saya sering lewat sini kok Pak. Ini Masjid Baitur Rahman kalau udah subuh penuh sampai keluar Pak. Nggak ada yang masuk. Ayo kita lihat, Islam cuma dikenal sebatas cerita. Maaf Bapak Ibu, maaf sekali. Maaf sekali, jujur. Agama-agama lain kalau ingin menghilangkan Islam dari Indramayu ini Pak, nggak perlu pakai narobom Pak, untuk ngebom habis umat Islam yang ada di Indramayu ini. Nggak perlu nurunin tentara untuk nembak mati orang Islam yang ada di Bugis Tua ini. Mereka juga nggak mungkin berani menyerang Islam secara terang-terangan di kampung kita ini. Kenapa? Kita Muslim masih mayoritas di tempat kita, betul apa betul? Tapi maaf Bapak Ibu, mereka itu curang. Mereka akan gunakan taktik dan strategi habis-habisan untuk menghilangkan Islam dari Bugis Tua ini. Apa strategi yang mereka terapkan? Yang paling terlihat, dijauhkan generasi-generasi muda dari agamanya. Terasa apa enggak itu sekarang? Terasa apa enggak? Sangat terasa Bu. Sangat terasa di 2020 ini bahwa kita di Indonesia memang sedang berpacu dalam agama, melodi. Coba lihat sekarang ini, betapa anak-anak kita sekarang mulai dijauhkan sedikit demi sedikit Pak. Yang paling terlihat apa? Nih yang paling terlihat, berapa banyak sekarang ini di Indramayu ini Bu, nasib pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam, nasibnya itu la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya, enggak bermutu karena kurang biaya. Kok bisa kayak begitu Sauki? Pondok pesantren bangkrut, yayasan pendidikan Islam gulung tikar karena Bapak Ibu maaf, tanpa disadarin kita sebagai orang tua ikut berperan atas bangkrutnya pesantren dan yayasan pendidikan Islam di tempat kita. Sekarang ini kita nggak bangga lagi Pak, anak-anak kita masukin di pesantren. Sekarang ini maaf ya, kita nggak senang lagi anak-anak kita nih nggak kita masukin di yayasan pendidikan Islam. Yang kita bangga apa? Yang kita bangga anak-anak kita masuk di sekolahan-sekolahan bonafit walaupun notabene-nya punya non muslim. Ini yang terjadi sekarang Pak. Padahal kalau kita mau berpikir jernih sebentar saja, untuk apa Bu kita punya anak pintar tapi kalau calon kafir? Ya Bu, bukankah baginda Nabi berpesan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila thalathin. Kalau anak cucu Adam ada yang meninggal dunia, terputus semua amaliyahnya kecuali 3. Ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun saleh ayad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia.
doa anak soleh. Nah kalau anak kita tidak bisa ngaji, anak kita tidak bisa baca Quran, anak kita tidak bisa sholat, anak kita tidak bisa baca doa, maka jangan salahkan anak-anak kita ketika nanti ibu-ibu, bapak-bapak meninggal dunia, masuk ke dalam kuburan bapak ibu dibacainnya pakai handphone. Ini kalau anak kita nggak bisa ngaji. Bu, saya boleh tanya, tapi tolong jawab jujur, mau? Mau? Ibu punya anak pilih mana? Pinter nggak bener apa bener nggak pinter? Punya anak biar pinter, asal benar. Baik. Semua orang tua, kita sebagai orang tua semuanya berharap, kalau istilah orang tua saya, punya anak otak Jerman tapi tetap berhati Mekah. Ya. Tapi kalau pilihan itu sudah tidak ada, Bu. Maaf Bapak Ibu sekalian, maaf. Menurut saya orang bodoh ini lebih baik saya punya anak benar ndak terlalu pintar, Pak, daripada pintar yang ndak benar. Kenapa? Benar ndak pintar masih terpakai di masyarakat Bugis tua ini. Kang, itu si Fulan bin Fulan, Kang, biar dia ndak pintar tapi benar itu, Kang. Disuruh mengurus keuangan masjid jujur dan amanah. Disuruh membesarkan majelis, alhamdulillah rifaiyah bisa besar. Disuruh ngurusin anak-anak yatim, alhamdulillah anak-anak yatim malah gemuk bukannya ngurus. Disuruh ngurusin janda-janda tua, alhamdulillah janda-janda tua pada sehat-sehat. Disuruh ngurus janda muda, Rabi maning, barangan aja ngomong. Bu, memang suaminya boleh nikah lagi? Gak boleh, Pak. Masih kurang kompak, Bu. Boleh suaminya nikah lagi? Gak boleh. Ibu-ibu yang bilang suaminya tidak boleh nikah lagi, itu ibu-ibu yang tidak memikirkan nasib sesamanya. Benar saya ngomong, maaf ya, ini benar. Menurut data statistik yang disampaikan oleh guru saya Ustadz Anto, itu jumlah perempuan sekarang di Indramayu jauh lebih banyak daripada jumlah laki-laki, Bu. Hitungan mudah saja, hitungan mudah, jangan angka serius dah, hitungan mudah. Ada perempuan 3.000, ada laki-laki 1.000, satu nikah lawan satu. Kan kelebihan perempuan 2.000. Ya. Terus yang 2.000 ibu suruh kawin sama tuyul. Jadi daripada mubazir, wah abang tepuk tangan aja, saya pulang dicegat nih. Itu masih lumayan daripada orang pintar yang nggak benar akhirnya jadi minterin orang. Jawab nggih. Belum lama terjadi sebuah kasus pada dekat rumah saya. Kebetulan di rumah saya ada peternakan sapi. Ini dilakukan oleh orang pintar nggak benar, pencurian sapi. Tapi dia ngelakuin orang pintar nggak benar. Ketahuan, ditangkap sama polisi, dibawa ke ruang sidang. Ditanya sama Pak Hakim, saudara mencuri sapi ya? Enggak Pak, katanya orang pintar nggak benar. Sumpah saya berani, saya nggak pernah yang namanya nyuri sapi. Terus saya cuma ngambil tambang, Pak. Saya tidak tahu di ujungnya masih nempel sapi. Ini kan jawabannya kayak begitu, orang pintar nggak benar ini ya. Ini yang dulu kalau ibu bapak ingat istilah orang tua saya, disuruh ngurusin laut malah jadi bajak laut. Disuruh ngurusin hutan rame-rame jadi orang hutan. Nebangin doang nggak bisa nanemin lagi. Disuruh ngurusin beras malah jadi kutu beras. Ya, yang namanya raskin, Bu, itu kan memang dikhususkan untuk saudara-saudara kita yang nggak mampu. Dibagikan secara gratis, diatur oleh Undang-Undang Nomor tahun 88. Sekarang raskin dijual. Woi. Nah yang lebih prihatin lagi saat ini apa? Disuruh mengurus hukum malah membuat hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum cicing wae pura-pura ente ngerti. Ini yang nyakitin perasaan kita. Kenapa? Akibat tidak adanya jalinan silaturahmi di antara kita, kita akhirnya mudah diadu domba oleh orang lain. Ya, yuk sama-sama kita nih Jam'iyah Rifaiyah ini saling asah, asih, asuh. Jangan sama-sama kita malah saling gasak, gesek, gosok. Setuju? Ayo, baginda Nabi mengajarkan kalau kita mau bahagia kita harus punya pergaulan yang luas. Enak Pak nilai silaturahmi kalau terjaga. Kenapa? Kemana kita pergi ada tempat kita untuk singgah. Betul? Kemana kita punya masalah ada tempat kita untuk bercerita. Muslim bahagia harus punya pergaulan yang luas. Yang keempat, untuk menggapai ridho ilahi apa pesan baginda Nabi? Kalau kita mau bahagia Pak, kita harus punya zaujatun sholihah. Punya istri biar cakep asal taat. Iya nggak apa-apa, emang kenapa? Pak, saya kasih tahu sebentar Pak. Bapak kalau istri Bapak sudah cakep terus taat, kalau belum mati jangan dikubur ya Pak. Ini yang ada udah jelek ngambek mulu, cemburin aja di waduk. Bu, saya ingin ngasih oleh-oleh buat ibu. Bu, saya ingat sebuah makalah dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pernah mengatakan begini, setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri, tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Saya ulang, setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri, tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Ayo saya tanya, kenapa sih Rasulullah menikahi Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid? Secara usia Sayyidatuna Khadijah 15 tahun lebih tua dari baginda Nabi. Betul apa betul? Secara usia sudah 15 tahun lebih tua, janda lagi. Janda Arab. Ya memang kejadiannya di Arab. Kalau kejadian Indramayu, janda Indramayu Pak namanya. Udah dengerin aja, jangan protes. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mencari istri, beliau mencari pendamping. Coba tengok Sayyidatuna Khadijah Bu, di saat orang lain memusuhi Nabi, Sayyidatuna korbankan harta untuk majuan dakwah baginda Nabi. Di saat orang lain belum beriman, Sayyidatuna Khadijah lebih dahulu beriman daripada yang lain. Istri beriman. Oh, makanya nih seharusnya nih ibu-ibu nih sangat berterima kasihlah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena baginda Nabi lah yang mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan Bu. Dulu. Sebelum Rasulullah hadir ke dunia ini, sebelum ada Islam, nasib perempuan saat itu menyedihkan dan memilukan. Perempuan sebelum ada Islam Bu, seolah-olah dilahirkan hanya untuk melahirkan belaka, sebatas pemuas syahwat Bu. Sudah gitu harganya murah. Perempuan dulu harganya murah. Dulu. Tapi begitu Rasulullah hadir ke dunia, Rasulullah terenyuh melihat kaum perempuan saat itu. Keluar sabda beliau, An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau baik perempuan Indramayu, baiklah Indramayu. Tapi kalau rusak kaum perempuan, rusak negara. Maka perempuan bisa setara dengan bidadari. Amin. Tapi kebanyakan perempuan setan. Lo masih nggak percaya? Nih, saya kasih tahu. Saya ngaji sama guru saya Ustaz Anto. Ketika Mi'raj, Rasulullah itu kan dikasih kesempatan melihat surga neraka Bu. Dikasih kesempatan melihat surga neraka. Balik ke Mekah, ditanya sama para sahabat,
Ya Rasulullah, bagaimana keadaan sorga? Sorga itu sesuatu yang belum pernah dipandang oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah dikecap oleh lidah. Terus penghuninya pun kebanyakan para muslim dan muslimat. Kalau penghuni neraka, Masya Allah, penghuni neraka kebalikan daripada sorga. Sama dalam artian nggak pernah dilihat azabnya, tidak pernah didengar oleh kita, dan tidak pernah dirasa oleh kulit kita. Terus siapa penghuni neraka ya Rasulullah? Kebanyakan penghuni neraka saat itu perempuan. Kebanyakan penghuni neraka perempuan. Orang lakinya bagaimana Nabi? Enggak sedikit. Loh, kok banyak penghuni neraka itu perempuan ya Rasulullah? Iya. Apa mereka enggak sholat ya Rasul? Mereka sholat. Apa mereka enggak pernah ngaji ya Rasul? Malah rajinan perempuan daripada orang laki yang ngaji. Terus kenapa kaum perempuan itu lebih banyak di neraka ya Rasul? Rasulullah tersenyum, beliau bersabda, hunna yakfurnal asir. Mereka kurang rasa bersyukur kepada suaminya. Makanya jujur Bu, ini maaf nih ya, ini saya Bu Muhammad Sauki Bu, kalau saja di alam ruh saya boleh memilih Pak. Fulan, labbaik ya Rabb, kau lahir ke dunia mau jadi laki-laki apa jadi perempuan? Maaf ya, saya jujur, saya milih jadi perempuan ya. Kenapa? Masya Allah, betapa Allah sangat cinta kepada kaum perempuan. Perempuan Bu, untuk meraih surganya Allah modalnya tidak banyak Pak, beda sama kita orang laki. Kita orang laki Pak, mau modal surga, mau guru mesti ngeluarin modal. Perempuan nggak banyak-banyak modalnya Pak, cukup 4 perempuan modalnya untuk meraih surganya Allah. Apa? Idza sholat khamsaha wa shauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannah min ayyil bab. Seorang perempuan, dengerin ya perempuan nih. Hei perempuan, dengerin baik-baik. Apabila mereka sholat 5 waktu, ibu-ibu sholat 5 waktu apa enggak? Alhamdulillah 1 ya, sudah di sini ayah. Yang kedua wasauma syahraha, dan mereka berpuasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu puasa Ramadan 2 sudah kena tuh. Dan perempuan tersebut wahafizat farjaha, nutup auratnya. Ibu-ibu nutup aurat udah 3 Pak, kita belum apa-apa, perempuan udah 3 tuh Pak. Cepat benar perempuan. Dan yang keempat wa ta'at zaujaha, dan mereka taat sama suaminya. Taat apa enggak? Enggak kompak. Perempuan yang punya 4 modal tersebut, kata baginda Nabi apa? Fadkhulil jannah min ayyil bab. Silakan masuk lewat pintu sorga yang mana mereka kehendaki. Gampang apa susah? Gampang kalau ngomong. Ya, tapi ini perempuan di sini mah insya Allah semua soleha. Amin ya Rabbal. Ini saya lagi nggak cerita perempuan di sini Pak, di kampung saya ini mah. Perempuan di kampung saya sama suami nggak pernah taat, tapi ini di kampung saya, bukan di sini ya Bu ya, di kampung saya, di kampung tuh. Pesan baginda Nabi, kalau kita ingin mencapai ridho ilahi, kita harus punya 4 modal tuh. Pertama apa? Kita harus punya amal yang banyak. Yang kedua apa? Kita harus punya hati yang luas. Lalu yang ketiga modal kita apa? Kita harus punya pergaulan yang luas, jalin silaturahmi di antara kita. Dan yang keempat, kita harus punya pasangan yang soleh dan soleha. Supaya apa? Karena pasangan yang soleh dan soleha akan melahirkan generasi-generasi yang soleh dan soleha juga. Maaf Pak Bu, jangan pernah berharap punya anak yang soleh dan soleha kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak bisa berlaku soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Mimpi kita
punya generasi muda nih Jam'iyah Rifaiyah ini generasi yang Qur'ani. Kalau kita sendiri sebagai orang tua ndak doyan baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Ingat pepatah Arab pernah mengatakan ma fil aba fi abna. Anak kalong bapak kampret, anak nyolong bocah nyopet. Fotokopi bagaimana asli. Anak kita cerminan dari diri kita. Kalau kita mau membuat anak kita soleh, maka jadikan diri kita sebagai diri yang generasi yang soleh dan solehah lebih dahulu. Itu yang pertama, mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan. Jangan sampai jadikan kita muslim ini sebagai muslim musiman. Setuju? Lalu yang ketiga apa tadi? Muslim apa? Muslim musingin. Bagaimana muslim musingin Pak? Ngaku Islam, KTP Islam. Orang tua mungkin bisa setiap tahun pergi ke tanah suci Pak. Tapi maaf, ketika mereka tahu agama Allah lagi dihina, ketika mereka tahu baginda Nabi lagi dilecehkan, dan kita semua sekarang juga ngerti ulama-ulama kita lagi dicari-cari kesalahannya Pak, kita nyaris tidak bisa ngebela sedikit pun. Ini muslim musingin. Mereka punya dalih, mereka punya alasan. Apa alasan mereka muslim musingin? Syauki, Islam itu agamanya Allah Syauki, nggak perlulah dibela, Islam udah pasti menang. Lagian Rasulullah mah seorang manusia biasa. Namanya manusia biasa, sebelum diangkat jadi nabi, beliau juga pasti melakukan salah dan dosa. Ulama, Syauki, ulama nggak ada yang maksum. Jadi nggak perlulah kita gitu-gitu amat belain ulama. Mang Ahmad aja nggak gitu-gitu. Nih alasan muslim musingin nih. Saya mau bilang siang hari ini di majelis mulia ini saya mau bilang Bu, bahwa Islam agamanya Allah memang Pak. Bahwa Islam sebagai satu-satunya agama akhir zaman tentu. Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah cuma Islam. Bahwa Rasulullah bukan manusia, hanya seorang manusia biasa, saya pun nggak nolak itu. Kenapa? Dalam Al-Quran pun Allah mengajarkan kepada kita, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa engkau sama kayak mereka sebagai manusia. Cuma yang membedakan kita sama baginda Nabi apa Bu? Baginda Nabi itu yuha. Beliau membawakan wahyu untuk disampaikan kepada kita orang Indramayu. Jadi nggak bisa kita samakan diri kita dengan baginda Nabi Pak. Ya walaupun memang bedanya kita sama Nabi itu sedikit Bu. Percaya enggak bahwa kita sama Nabi bedanya sedikit? Ayo, kalau Nabi sedikit tidur, kita dikit-dikit tidur. Nabi sedikit makan, kita dikit-dikit makan. Nabi sedikit ngomong, kita dikit-dikit, dikit benar bedanya. Ulama nggak ada yang masum, Soki. Yang masum cuman Rasulullah. Iya Bang. Tapi kan kita baca ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisan Nabi. Ketika baginda Rasulullah tidak ada, maka panutan kita kembali kepada ulama. Setuju? Dan ingat, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau saja tidak karena guru-guru kita ini, maka kita di sini tidak akan kenal siapa Tuhan kita. Pertanyaan saya adalah, buat muslim musingin, di mana Pak nilai keimanan kita sesungguhnya? Yang ketika nanti di yaumil mahsyar, di yaumil mizan, di hari perhitungan, masing-masing kita akan dimintakan pertanggungan jawab. Di situ sudah jelas dibaca dalam surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki bersaksi atas apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Di mana nilai keimanan kita sesungguhnya ketika nanti Allah akan memintakan pertanggungan jawaban kita di hadapannya, di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, mengembalikan nilai-nilai
keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, beliau itu saya bilang tadi seorang manusia biasa. Dalam artian manusia biasa, seharusnya apapun yang beliau lakukan, insya Allah kita Jam'iyah Rifaiyah juga bakal bisa melaksanakannya. Betul apa betul? Saya bilang Rasulullah tidur, kita tidur apa enggak? Rasulullah senang, kita bisa senang apa enggak? Rasulullah bersedih, kita bersedih apa enggak? Sekarang saya tanya, di sini semua cinta enggak sama baginda Nabi? Ya, 20 orang ya. Ini kan lebih dari 20 orang. Cinta enggak sama baginda Nabi? Tempat yang Bapak Ibu dudukin siang hari ini, nanti di Yaumil Mizan akan bersaksi bahwa kita semua yang hadir cinta sama baginda Nabi. Amin. Cuma saya mau bilang, orang cinta enggak bisa bilang sembarang cinta. Orang cinta harus diiringi dengan tanda-tanda. Ada berapa tanda orang bercinta? Minimal 2. Pertama, orang bercinta biasanya banyak menyebut. Orang cinta banyak menyebut. Bapak Ibu bilang cinta sama baginda Nabi, seharusnya kan banyak nyebut baginda Nabi. Betul? Bagaimana cara menyebut baginda Nabi? Dengan memperbanyak sholawat. Berapa kali Sauki? Sebanyak-banyaknya. Oh, sholawat itu makin banyak makin bagus. Ya. Dan hebatnya sholawat apa? Sholawat nggak perlu ada yang khos, semua nggak perlu ijazah. Soki, ya kita orang NU diajarinya mah sholawat kamilah Soki. Boleh nggak? Boleh, silakan baca sholawat kamilah setiap hari. 10 silakan, 100 silakan, 1000 mantap. Cuma jarang yang 1000 ya sekarang sholawat. Anggap dah tengah-tengah 100. Sanggup? Insya 100 juga nggak perlu cash, dicicil boleh. Emang kerudung majelis doang boleh dicicil? Sholawat boleh dicicil. Habis subuh 20, isya selesai 100. Betul? Baca sholawat kamilah. Soki, ya. Sholawat kamilah itu yang mana ya? Saya rada lupa namanya orang tua. Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khatimi wa yustasqal ghamam biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumil. Baca silahkan Bu, sehari 100. Soki, kalau sehari 100 kamilah kepanjangan Soki. Terus ada nggak yang pendek? Ada sholawat Fatih, itu kan lebih pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Masih kepanjangan juga Soki. Masih kepanjangan. Terus salawat anak PAUD. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Yang penting benar-benar Bu, kita tunjukkan bahwa kita memang cinta sama baginda Nabi. Setuju? Lalu yang kedua, yang pertama orang cinta banyak nyebut. Dan hebatnya sholawat itu apa? Sholawat itu Bu, serius silahkan, santai sambil dilaguin boleh. Apalagi kita orang NU ya, banyak banget sholawat sambil dilaguin. Ya Bu ya, ibu-ibu sambil nemenin anak ya belajar online, bacain sholawat. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana adada ma fi'il Alhamdulillah sempat minum juga saya. Kedengeran Bu ngomong. Sauki pinter ya, kenapa? Dia aus kita suruh sholawatan rame-rame. Itu yang pertama, orang cinta banyak nyebut. Yang kedua terakhir, orang cinta itu biasanya mencontoh Pak. Dulu saya kecil selesai nonton film Superman, buru-buru saya pengen jadi Superman Pak.
Setiap mau maghrib berangkat ke musola, sarung diikat di leher, jalan tangan ke atas, terbang enggak kemana-mana, cuman karena saya suka saya contoh Superman, betul. Nah kalau bapak ibu bilang cinta sama baginda Nabi, ayo contoh baginda Nabi. Bagaimana cara mencontohnya? Hidupkan kembali sunnah-sunnahnya, baik sunnah yang bersifat ubudiyah maupun sunnah-sunnah yang bersifat muamalah, ya. Dan dalam menghidupkan sunnah bu, kalau tidak bisa 100%, 50%. 50% masih berat, 20%. 20% masih susah, 10%. 10% masih terasa juga sukar, 5%. 5% mah nggak mau, 1%. 1% juga masih ogah, 0,1%. 0,1% mah nggak mau, mati aja udah. Tinggal 0,1 masih ogah juga. Dan ingat, kita berharap dalam hidup ini kan mendapatkan syafaatul uzma, betul apa betul? Tapi kita harus ingat baik-baik, syafaatul uzma Pak, itu hanya sebagai penambah saja amaliyah kita, bukan tujuan utama. Contoh syafaat begini, kita punya sarung Pak buat dipakai sholat, sarung kita pas aurat bolong. Nah syafaat itu nambelin bolong sarung kita supaya bisa dipakai sholat lagi. Jadi jangan gara-gara syafaat sehingga kita ini akhirnya melalaikan yang wajib-wajib, ya. Dengan dalil syafaat kita lebih mendahulukan sunnah daripada yang wajib, jangan juga. Terutama orang-orang sini banyak nih, lihat ketika hari fitri, Idul Fitri Pak, Idul Adha, itu banyak kejadian orang lebih mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Apa contohnya? Begitu pagi hari yang subuh di masjid nggak ada, malah rame-rame sholat id bareng-bareng di lapangan. Ada yang kayak begitu di sini? Nggak ada di sini. Di sini nggak ada. Di Jakarta banyak. Di sini insya Allah sama. Yuk, pilih sunnah dari hal yang paling mudah, jangan yang lebih susah. Ya bu, menghidupkan sunnah Pak, cari yang paling mudah, jangan yang susah-susah. Ini belum apa-apa poligami dikata sunnah. Jangan bilang poligami sunnah, poligami itu khususiyah. Cuma Nabi saja dalam Khosaisul Mustafa, poligaminya Rasulullah beda sama poligami kita. Jadi Rasulullah tidak memasukkan, ulama-ulama setuju tidak memasukkan poligami sebagai sunnah, tapi khususiyah. Soki so tahu kamu belajar dari mana? Nggak bisa Soki, pokoknya poligami sunnah. Baik, kalau memang bicara poligami sunnah, maka jalanin apa yang Rasul jalanin. Setuju? Apa syarat poligami sunnah Rasulullah? Pertama, cekek istri pertama, matiin. Rasulullah tidak pernah berpoligami selama masih ada Sayyidatuna Khadijah. Ketika Sayyidatuna Khadijah wafat, Rasulullah jomblo Pak, sendirian dulu 4 tahun. Beliau hijrah ke Madinah, kemudian didatangkan ilham oleh malaikat Jibril, dibawa 2 orang perempuan, 1 janda 1 perawan. Yang janda siapa? Sayyidatuna Hafsah binti Umar. Yang perawan siapa? Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar. Ini istri pertama seger buger, terus nikah lagi ngomong poligami sunnah. Sunnah yang mana yang kita mau jalanin? Ya bu, jadi besok-besok kalau suami bilang poligami sunnah, bilang kampret. Setuju? Setuju? Poligami bukan sunnah Pak, tapi dibolehkan dalam Al-Quran. Kira-kira sunnah apa Quran yang lebih tinggi? Sunnah apa Quran? Maka kalau ibu-ibu menolak poligami, berarti ibu sudah menolak Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahu nabi sababihim kulluh. Satul khas Al-Walid Kiai Haji Zainuddin MZ. Mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau. Allah jadikan kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada siang hari ini kurang sehat.
wabil khusus untuk Uminda Umi Haji Siti Khalilah binti Haji Ayub. Mudah-mudahan wasilah Fatihah dan keberkahan dari Jam'iyah Rifaiyah ini Allah angkat segala penyakitnya, Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu siang hari ini, majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah, kebersamaan duduk kita bersama guru-guru kita, keberkahan dari majelis ilmu ini, keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan yang soleh dan solehah, serta Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang keempat kita doakan mudah-mudahan keistiqomahan Jam'iyah Rifaiyah ini akan berlangsung terus selamanya dalam hidup kita. Ala hadhihin niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulan untuk kita bawa pulang masing-masing hari ini adalah intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan. Ayo jaga iman kita baik-baik, tapi jangan cuma jaga ya Bu ya. Wariskan kepada anak cucu kita nanti. Tanamkan kepada anak-anak kita, nak zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Neng masa silahkan berubah Neng, tapi akidah jangan sampai goyah Neng. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman sekarang kita berjuang, dan dalam iman kita berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh ya, saya yang berdiri di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridha dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.